Hey there, good morning good people. Hari ini hari Minggu, this is Sunday. Waktunya kita untuk berpikir untuk lebih sukses. Nah, kalau kita berpikir untuk lebih sukses, tentu kita harus tahu bagaimana caranya, apa yang dipikirkan, dan bagaimana caranya kita berpikir. Nah, setiap hari Minggu saya sharingkan cara tips berpikir yang baik, yang menurut saya udah saya praktekkan, udah saya alami, udah saya jalani sendiri dan memberikan hasil yang positif. Topik minggu ini sedikit banyak mengangkut lawan berpikir, yaitu tentang change or die. Dalam kondisi krisis seperti ini, pandemi seperti ini, banyak sekali tokoh-tokoh pemuka-pemuka, pembicara-pembicara dalam bisnis yang mengemukakan, mengangkat kembali konsep berubah atau mati, change or die. Dan saya personally tidak setuju ini. Ya, saya tidak setuju ada ancaman untuk berubah. Saya tahu persis bahwa kita perlu berubah, bahwa berubahnya nggak mungkin sedikit, berubahnya harus radikal, berubahnya harus banyak, tapi saya tidak setuju kenapa harus diancam. It is something yang very simple for me. Seperti saya katakan di vlog saya beberapa minggu yang lalu, manusia itu kalau dalam kondisi terancam mati, cuma ada 3 respon yang muncul, yaitu adalah freeze atau membeku atau diam, flight melarikan diri, atau fight bertempur. Nah, kondisi change or die, berubah atau mati, sekarang saatnya berubah atau Anda ketinggalan dan mati, dan seterusnya. Ini doesn't work for the people, untuk manusia. At least untuk saya, untuk teman-teman saya, untuk orang-orang yang saya kenal. Dan kebanyakan tidak bekerja. Nah, setelah saya melihat apakah betul saya yang salah, atau apakah betul saya sesuai dengan apa yang saya katakan, atau yang saya yang salah, saya membuka beberapa riset dari jurnal-jurnal yang saya baca, dan saya menemukan sebuah kasus menarik yang mensupport idea ini, bahwa manusia ketika diancam malah nggak berubah. Manusia ketika diancam maut malah tidak berubah. Apa contoh paling gampang? Yaitu merokok. Survei membuktikan di Amerika, orang yang diancam Anda berhenti merokok atau Anda akan mati karena datanya seperti ini, karena faktanya seperti ini, karena penyakit masalah kanker, paru-paru dan segala macam, tenggorokan dan segala macam, bahkan ditakut-takuti dengan gambar-gambar di rokok seperti itu. Hanya 1 orang yang berubah. 10 orang diancam, rata-rata rasionya 9 orang tidak berubah, hanya 1 yang berubah berhenti merokok. And that's amazingly bad. Kalau Anda melihat kondisi seperti ini, apa yang terjadi? Logikanya seperti ini ya. Pertama, untuk membuat Anda paham tentang mati seperti apa, itu tidak bisa. Karena kita semua manusia tidak pernah mengetahui mati itu rasanya seperti apa. Right? So, first thing first adalah kondisi mati seperti ini itu tidak masuk akal, kecuali Anda diancam, Anda berubah, atau tangan Anda dibakar. Ini berarti apa? Kondisi sakit itu yang memotivasi orang, tapi mati tidak memotivasi orang. Ya, oke, yang pertama ya, karena apa? Karena mati itu tidak bersifat langsung. Berubah atau mati itu mengidentifikasikan bahwa Anda kalau tidak berubah, Anda akan mati. Pertanyaan saya, kapan matinya? Businessman juga sama. Ketika saya ngomong sama klien saya dengan konteks seperti ini, dan untung syukur-syukur saya tidak pernah melakukan ini karena saya tahu bahwa itu tidak benar. Anda harus berubah konsepnya atau Anda akan bangkrut. Wah, at the end of the day, saya katakan itu tidak akan terjadi langsung. Kalaupun terjadi, itu akan terjadi lama sekali sejak saya mengatakan seperti itu. So, otak manusia itu cukup cerdas untuk tidak ditipu dengan hal-hal yang bersifat tidak langsung. Ya, jadi yang pertama, kenapa change or die itu tidak bekerja untuk kita? Karena satu adalah matinya kapan nggak tahu, dan kemungkinan besar manusia cukup canggih untuk bisa survive dan mencari jalan untuk hidup tanpa langsung harus mati, sehingga ancamannya gugur. Alasan kedua, kenapa change or die tidak bekerja untuk manusia? Karena yang kedua adalah die atau mati, tadi saya katakan tadi tidak jelas konsepnya, sehingga orang tidak mau memikirkan tentang mati. Pertama, tidak jelas konsepnya, dan yang kedua, semua orang nggak mau mati, ya. Jadi orang menghindari kata mati, orang tidak mau berpikiran tentang mati, akhirnya yang muncul otak denial atau menolak. Karena premisnya adalah berubah atau mati, sedangkan matinya tidak lagi masuk ke dalam otak kita. Orang nggak mau mati kan, sampai mau mati. Nah gitu ya. Orang yang cinta Tuhan pun ketika tawarin, oke, kalau karena Anda cinta, sekarang aja Anda kembali ke Tuhan, pasti jawabannya nggak mau. Ya, so ketika orang tidak mau berpikir tentang mati, akibatnya ancaman change or die ini menjadi gagal lagi.
Karena hanya bisa berubah kalau ada takut mati. Kalau kita tidak lagi mikirin mati, saya tidak berubah. Itu ya alasan kedua. Alasan yang ketiga, kenapa change or die tidak bisa berfungsi dengan bagus? Karena Anda sekarang most of the time, most likely pengusaha yang mendengarkan vlog saya ini, kecuali Anda bisnis di bidang hand sanitizer, tisu, alkohol, dan APD, Anda akan mengalami yang namanya business suffering, yaitu Anda menderita secara ekonomi dan cash flow. Ketika Anda berpikir tentang change itu sendiri sudah ada unsur penderitaan. Ya, jadi Anda mengatakan ya, sekarang saya lagi menderita nih. Sekarang saya disuruh untuk berpindah ke menderita yang lain. Saya ulangi lagi ya, change itu ada unsur penderitaan. Otak mamalia kita, otak insting kita mengatakan bahwa berubah itu sakit. Karena itu banyak orang tidak mau berubah, karena itu sedikit orang yang bisa berubah. Karena itu change or die ini membuat konsepnya adalah sekarang saya lagi menderita, kemudian saya disuruh menderita lagi untuk berubah. Dan ini sesuatu yang nggak masuk akal untuk manusia. So, 3 hal itu ya guys ya. Kenapa kok change or die tidak berfungsi? Please don't do that. Coach, bukannya fear itu adalah motivasi terbesar. Fear of pain. Jadi jangan dipotong. Kalimat ini yang benar adalah motivasi terbesar itu takut karena sakit. Takut akan kesakitan. Jadi nih, kalau udah dibilang ya, ayo tanganmu ditarik nggak? Kalau nggak saya bakar. Tarik pasti. Look, the point adalah takut akan sakit itu yang menghindari, itu yang memotivasi orang, bukan takut akan mati. So again, please don't do this. Change or die doesn't work. So apa yang works? Hari Minggu ini kan waktu berpikir ya, ada 3 cara kita berubah. Yang pertama dengan cara reframing. Ya, kedua radical change dan kemudian supportive change. Oke, ada 3 cara kita berubah. Pertama reframing dulu. Reframing ini dasarnya, ya. Reframing dasarnya. Anda harus mengatakan, Anda harus berpikir dalam 3 konteks seperti ini. Jadi pertama adalah positif, kedua adalah simple, dan yang ketiga adalah emosional. Ya, saya jelaskan sedikit. Ini reframing. Reframing itu cara kita membuat frame baru, konteks baru ketika kita melihat sebuah faktanya. Ya, oke, otak kita bekerja dengan cara reframing. Jadi pertama adalah positif. Apa yang maksudnya positif? Dalam kondisi sulit seperti ini, Anda harus mencari alasan. Bisnis Anda harus bukan survive, tapi bisnis Anda harus thriving. Ya, jadi kalau orang bilang, Coach, bagaimana supaya bisnis survive? Anda tidak salah, tapi jauh lebih baik Anda akan berubah kalau bisnis Anda ini dikontekskan sebagai positif. Jadi bukan hanya sekedar bertahan, tapi juga berkembang dan lebih sukses dari sebelumnya. Ya, dan ini saya katakan berkali-kali kepada semua member kita Action Coach Para Coaching bahwa tugas kita sebagai pengusaha sekarang bukan cuma sekedar survive, tapi mengambil momentum kesempatan ini untuk berkembang lebih lanjut lagi. Coach, nggak gampang, I know. That's why masuk yang kedua, yaitu harus simple. Apa itu simple? Simple ini yang saya ngomong dengan harus berubah secara drastis. Perubahannya nggak boleh cuma sebagian, perubahannya harus drastis. Misalkan salah satu pengusaha makanan yang saya coach, beliau seorang ibu ini memutuskan untuk tidak lagi menjual di outletnya, tapi ibu ini langsung keliling keluar, datang ke perumahan-perumahan, datang ke kampung-kampung, tentunya dengan masker dan segala macam supaya aman, dan menjual makanannya beliau. Ini yang saya ngomong simple. Ya, radical change itu harus simple, tidak boleh gradual change, harus radical change, harus berubah langsung. Ya, maaf kata kalau saya katakan agak sedikit mengerikan, tapi kalau Anda sakit dan ini tubuh Anda ada sedikit yang tidak benar dan membusuk, jauh lebih baik diamputasi daripada Anda harus mengobati perlahan-lahan. I hope you get my point. So, pertama harus positif. Tugas Anda sebagai pengusaha adalah berpikir sekarang, momentum seperti ini apa, kondisi seperti ini apa yang perlu saya rubah supaya saya lebih baik dari kondisi sebelum pandemik, supaya bisnis saya bisa bertransformasi lebih baik dari sebelum pandemik. Positif, bukan negatif, ya. At least Anda jangan berpikir tentang sustain aja. Of course, sekarang kita berpikir tentang sustain, I'm fine with that, bertahan dan survival. Tapi you mau melakukan perubahan drastis, tidak bisa kalau tidak berpikir positif. Bertahan tidak membuat Anda berubah drastis. Anda adjust sedikit-sedikit untuk bertahan. Tapi untuk berubah drastis, Anda harus berpikir tentang positif. Ahead, ke depan, forward thinking. Ya, pertama. Dan yang kedua adalah simple. Untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan radical change, berhubungan dengan simplicity, Anda mesti langsung cut. Ya, misalkan Anda bilang, oke, mulai sekarang toko saya tutup, saya hanya menjual melalui online. Jadi tidak perlu pakai babi bu basa-basi, Anda harus fokus ke radical change, simple. Dan yang ketiga adalah emosional. Apa itu emosional? Anda harus enjoy, Anda mesti learning prosesnya harus enjoyable.
So, apa yang saya maksud dengan emosional? Satu adalah ketika contoh tadi Anda cut toko Anda tidak menerima lagi order melalui offline tapi hanya murni online, maka Anda harus masuk ke dalam lingkungan emosional positif. Ketemu sama orang-orang yang sudah berhasil menjual online, ketemu sama orang-orang yang sudah memberikan contoh nyata bagaimana Anda bisa sukses secara online dan belajar dengan mereka. So, emotional ini berarti belajar, learning something secara positif dan membuat Anda paham bahwa ini masuk akal dan bisa dilakukan. So, again, first, Anda mesti pikir tentang positif, yaitu forward ke depan. Seperti apa bisnis saya bisa lebih baik dari sebelumnya karena pandemik ini? Ya, bukan sekedar cuma bisnis saya harus bertahan seperti apa, tapi bisnis saya harus berpikir, harus berkembang seperti apa supaya lebih baik dari sebelum pandemi ini. Ini yang pertama. Yang kedua simple, ya berupa dengan radical change, harus di-cut. Dan yang ketiga adalah saya bilang emotional supporting change, yaitu adalah emotional. Ya, so it's going to be reframing, yaitu pertama adalah positive, forward thinking, yang kedua adalah radical atau radical atau simple, harus simple, dan yang ketiga adalah emotional supporting change, yang merupakan adalah bentuk dari Anda menikmati proses ini. Tiga-tiga ini harus Anda pikirkan prosesnya bagaimana sehingga Anda bisa menemukan proses radical change yang paling baik untuk Anda, sehingga Anda bisa berkembang bahkan lebih baik dari sebelumnya. Remember, ingat teman-teman, jangan menggunakan konsep change or die. It doesn't work. Ini membuat Anda malah tidak berubah sama sekali. Semoga ini bermanfaat. Semoga ini bisa membantu Anda untuk lebih baik dari sebelumnya. See you tomorrow. Stay safe, stay healthy. Boom.